Alhamdulillah, asyhadu an la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji serta syukur marilah kita panjatkan kepada Zat yang Maha Ghafur. Atas kudrah dan iradahnya lah kita bisa berkumpul bermuajahah kembali melanjutkan kajian kita tentang kitab Al-Fiqhu Al-Muyassar yang insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan seputar wudu edisi terakhir, yaitu poin kelima ya, di antara hal-hal yang membatalkan wudu. Sebelumnya dibahas poin keempat, di antara hal-hal yang membatalkan wudu yaitu masul farjil adami bila haidin, memegang kemaluan itu tanpa ada penghalang. Sekarang kita masuk ke poin kelima, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Akala lahmil ibili lihad Aklu lahmil ibili lihadithi Jabir bin Samurata anna rajulan sa'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ana tawaddau min luhumi ghanami qala in syi'ta tawadda wa in syi'ta la tatawaddau qala ana tawaddau min luhumil ibili qala na'am tawadda min luhumil ibili. Ya. Yang kelima yaitu aklu lahmil ibili, mengkonsumsi daging unta atau yang semisal dengannya. Walaupun memang di sini menjadi khusus ya, mengkonsumsi daging unta. Di hadis Jabir bin Samurah, berdasarkan hadis Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, anna rajulan sa'ala nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa seseorang pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, afana tawaddu min luhumil ghanami, apakah kita mesti berwudu dari mengkonsumsi memakan daging domba? Qala, Nabi menjawab, in syi'ta tawaddu wa in syi'ta la tatawaddu, jika kamu mau wudu dan jika kamu mau ya nggak usah wudu. Jadi Nabi memberikan opsional ketika seseorang memakan atau mengkonsumsi daging domba. Jadi mungkin yang dinilai adalah aspek kebersihan, mungkin ya, karena kalau membatalkan, Allahu alam apa yang membatalkannya gitu. Tapi kalau aspek kebersihan bisa jadi mungkin yang mengkonsumsi daging domba kan nyelap daging makan, kemudian dulu ya mungkin orang kalau makan daging itu, orang Arab itu makan daging itu kan dombanya nggak seperti kita gitu. Kita mah sudah pakai sendok, pakai ini gitu ya, pakai apa. Mungkin dulu mah sadombaeun gitu, di domba guling pakai tangan, dan ya gimana nanti tangan kotor gitu kan, ini dan seterusnya, ya lebih baik berwudu dalam aspek kebersihan begitu. Makanya Nabi memberi opsional, kalau mau berwudu silakan, kalaupun tidak nggak apa-apa. Artinya dikembalikan ke kondisinya. Ya sama seperti kita kalau sedang bekerja, yang bekerjanya dalam tanda kutip bobolokot gitu. Memang sebelumnya sudah punya wudu, ketika bekerja bobolokot gitu ya, dengan ada apa tuh ya, bengkel maya, ada oli dan seterusnya, ya bisa gitu tidak wudu juga. Tapi kan
melihat kondisi. Kalau dengan wudu membersihkan kembali, lebih baik membersihkan. Nah, ketika bertanya tentang daging unta, qala afana tawaddu min luhumil ibili, apakah kita mesti berwudu dari daging unta, mengkonsumsi daging unta? Qala, Nabi menjawab, na'am. Tawaddu min luhumil wudu, wudulah kamu dari mengkonsumsi daging unta. Tidak tahu saya juga bagaimana rasanya daging unta, dan tidak tahu menahu bagaimana juga kondisi mengolah daging untanya. Jadi saya tidak bisa banyak berkomentar di wilayah peruntaan, ya. Tapi kalau wilayah perdombaan, alhamdulillah beberapa kali domba guling ya, alhamdulillah gitu. Jadi untuk bab unta saya tidak bisa banyak komentar. Selanjutnya, ar-riddatu 'anil islami liqaulihi ta'ala wa may yakfur bil imani faqad habita 'amaluhu wa kullu ma aujabal ghusla aujabal wudu'a ghairal mauti. ya, yang keenam, ar-riddatu anil Islam, murtad dari agama Islam. Jadi murtad dari agama Islam yang membatalkan seluruhnya. Di qauli ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa may yakfur bil imani faqad habita amaluh. Barang siapa yang kufur dengan keimanannya, kufur terhadap keimanannya, maka sungguh telah batal amal-amalnya. Wa kullu ma aujabal ghusla aujabal wudu'a ghairal maut. Setiap yang wajib mandi maka wajib pula wudunya, kecuali kematian. Yang murtad atau barangkali orang kafir itu kan secara dohir ayat itu innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Memang ada dua pendapat, ya. Ada pendapat minoritas, ada pendapat mayoritas. Mayoritas itu nanti jumhur ulama. Pendapat minoritas mengatakan bahwa orang kafir itu najis. Maka man yusofihu al kafiro, siapa yang berjabat tangan dengan orang kafir, falyatawaddo, hendaklah berwudu. Jadi lamun jeung si engko sasalaman, waduh eta teh saatosna wudunya wudu deui, atau sinci ya kalau akhwat dengan akhwat. Tapi ini satu pendapat ya, diantaranya juga yang tidak salah saya baca itu pendapat Ibnu Abbas memahami ayat ini secara tekstual. Tapi mayoritas para ulama memang tidak membatalkan wudu. Jumhur ulama ya, jumhur ulama itu innamal musyrikuna najasun, orang-orang musyrik itu najis batiniyah, najis secara akidah i'tiqadi, ya najis begitu, karena kotor, noda, menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Makanya disebut batiniyah, orang-orang musyrik itu najis. Tapi juga secara kultur, ya, ini juga bisa dipahami dalam konteks peradaban dulu ya. Umat Islam itu hadir pertama kali berbicara tentang konsep kebersihan. Di peradaban lain gak ada, bahkan agama di luar Islam sebelum Islam datang di bawah Nabi Muhammad di Jazirah Arab, mereka tidak diajarkan dengan konsep kebersihan. Ini yang kemudian menyebabkan kenapa sebagian ulama menganggap lamun pendak jeung orang kafir sasalaman kedah wudu deui, karena kalau kita lihat dalam konteks Jazirah Arab yang kemudian sumber mata air atau sumber air itu terbatas, maka bisa dibayangkan orang Arab yang bukan Islam mandina saminggu sakali ge duka. Hari umat Islamah dikersakeun saminggu sakali mandi,
walaupun seminggu sekali mandi, tapi kan minimal sehari 5 kali wudhu, dan itu bersih, begitu bersih. Makanya nggak tahu ya Arab hari ini. Ya saya di beberapa tempat di Mesir misalnya, memang di sebagian tempat ya kebersihannya kurang dijaga gitu. Gitu. Saya juga heran ini kenapa orang, mohon maaf, seperti Singapura, kemudian negara-negara kafir lah katakan, sebut misalnya negara kafir, justru kebersihannya lebih hebat daripada katakanlah sebut negara Islam. Begitu. Jadi kadang kita punya ajarannya, mereka yang mempraktekannya. Begitu. Nah, apalagi dulu dalam konteks orang Arab yang kehidupannya kan nomaden. Jadi di antara peradaban Persia dan Romawi, Arab mah terbelakang. Begitu. Maka kehidupannya ya tadi gitu. Bisa jadi orang-orang kafirnya begitu. Nah, begitu ya. Jadi lebih kurang seperti itu. Lanjut. Al-mas'alatu sabi'atu ma yajibu lahul wudu'u wa yajibu 'alal mukallafi fi'lul wudu'i lil umuril atiyati. Al-awwal as-salatu li hadits Ibni Umar marfu'an la yakbilullahu salatu bighairi tuhuri wala sadqatun min ghululin. Ya. Sekarang poin ketujuh, ma yajibu lahul wudu. Apa yang wajib wudu? Apa yang mesti berwudu ketika seseorang melakukan aktivitas? Aktivitas apa sih yang harus kita punya wudu? Wa yajibu alal mukallafi, wajib bagi seorang mukallaf, fi'lul wudu'i, melakukan wudu, lil umuril atiyah, terhadap perkara-perkara berikut, lil umuril atiyati. Yang pertama adalah as-sholatu, sholat. Ini yang utama, yang pokok. Jadi wudu itu yang pokok, yang utama memang untuk sholat. Makanya ini urutan yang pertama. Di hadis Ibni Umar radhiyallahu anhu marfu'an, berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu secara marfu, la yaqbalullahu sholatan bi ghairi tuhurin. Allah tidak akan menerima sholat tanpa bersuci. Jadi orang yang tidak wudu tiba-tiba sholat, itu tidak diterima sholatnya. Di daerah saya, mohon maaf, ada orang yang terganggu jiwanya, orang gila, tapi rajin sholatnya. Tapi saya perhatikan sholatnya dia tidak selalu berjamaah, tapi memisahkan saf. Di dalam batasan ini orang gila pun paham posisinya sebagai orang gila. Jadi nggak mau dia bersaf begitu, tidak mau ke masjid. Jadi sholatnya di teras. Jadi ngarumasakeun maneh aing teh gelo. Sehingga kemudian sholatnya nggak ke masjid, dia di teras saja. Yang kedua, memang nggak wudu. Jadi sholat, ketika imam sholat ya dia sholat tapi sendiri. Gitu. Tapi saya apresiasi. Cacakan gelo wae inget karena masalah sholat. Ieu nu salaladar nu teu garelo itu tidak ke masjid atau tidak sholat ini. Kadang malu ya. Masa kalah dengan orang yang tidak berakal begitu. Nah, bagaimana ini orang gila statusnya? La yaqbalullahu sholatan, tidak diterima sholatnya. Kenapa? Ya nggak berwudu. Ya, the kill of the kucang. Begitu, sehingga dia pun sadar dan tidak pede untuk hadir ke masjid ikut bersama saf yang lainnya. Wah, sigana lamun ngilu kasapnya, wah jamaah protes, diusir. Tapi ya dengan kegilaannya dia cerdas ya, mengukur untuk tidak bergabung. Wala sodakotun min gululin, dan tidak akan menerima sodakoh ya dari korupsi ya, dari menipu, bisa.
Itu makanya cerita-cerita Robin Hood itu hanya di barat, mencuri lalu disodakohkan. Nah gitu, di kita nggak bisa. Makanya orang-orang yang koruptor, orang-orang yang melakukan kemaksiatan atau uang hasil ya tadilah hasil judi dan seterusnya lalu disodakohkan, ya tidak diterima gitu. Sodako itu harus dari harta yang dengan cara yang halal, disampaikannya juga harus sesuai dengan sunnah. Bisa. Makanya hebatnya dulu ketika masyarakat jahiliyah membangun Ka'bah, merenovasi Ka'bah, itu kan Ka'bah pernah rusak saat itu. Ini sebelum Nabi diangkat jadi Nabi. Lalu mereka merenovasi Ka'bah. Orang-orang Arab jahiliyah saat itu, kafir Quraisy jahiliyah, itu mereka udunan. Mereka menyumbang harta mereka untuk merenovasi Ka'bah yang rusak dengan harta mereka, tapi mereka berikan dari harta yang halal. Jadi kafir Quraisy yang biasanya menggunakan harta itu dari haram, dari yang haram, harta dari yang maksiat, judi, berzina dan seterusnya, untuk konteks membangun Ka'bah itu mereka nggak mau dan nggak berani mengeluarkan harta dari hasil judi, hasil memalak, hasil menipu. Jadi mereka berusaha dulu, berniaga dulu, mencari harta yang halal, kemudian diberikan untuk kepentingan Ka'bah. Sampai ketika finishing, yang kemudian yang terakhir itu menempatkan Hajar Aswad, nah itu kan mereka bertengkar karena mau kabilah ini mau ingin meletakkan Hajar Aswad, kabilah yang satu lagi mau. Akhirnya kemudian mereka hampir bertengkar, bahkan hampir berperang. Tapi ada di antara mereka yang bijaksana dan kemudian beliau memberikan usulan, saran. Bagaimana seandainya kalau yang meletakkan batu ini adalah yang pertama kali memasuki Ka'bah. Tiba-tiba yang memasuki Ka'bah adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, langsung atuh tepuk tangan. Sunayuma mah al-amin. Ini orang yang terpercaya, kami ridho dengan orang seperti Muhammad ini, baik, jujur, bager, soleh. Itu sebelum jadi nabi. Ya, Muhammad itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dikenal sebagai orang yang al-amin, orang yang soleh, orang yang baik. Nah, tapi cerdasnya Rasul melihat psikologis kabilah-kabilah yang hadir yang ingin punya kontribusi. Rasul tidak aji mumpung abang orang dipercaya ngalayang mah sorangan letakkan oleh sendiri, nggak begitu. Tapi Nabi menyuruh untuk mencarikan sehelai selembar kain dan menyuruh mereka untuk meletakkan Hajar Aswad di tengah dan menyuruh mereka untuk membawa ujung-ujung kain itu oleh kabilah-kabilah mereka. Jadi berkontribusi kan? Cerdas Nabi. Nah, ketika dekat lalu bagian Nabi. Gitu. Nah, jadi kadang kita belajar sirah nabawiyah itu sebenarnya bukan hanya tahu cerita ini tanggal berapa, apa peristiwanya, bukan seperti itu sebenarnya. Kita mencari titik ibroh, pelajaran yang kemudian dari perjalanan itu apa hikmah ibroh yang kita ambil. Gitu. Makanya kitab Fiqhu Sirah Syekh Romdon Al-Buti itu ada karya sirah yang menurut saya bagus karena membahas sejarah tapi dikontekstualisasikan, diambil hikmah pelajarannya. Ya, jadi saya sarankan kalau mau baca sirah di antara kitab yang patut layak dibaca, direferensi, dijadikan referensi itu Fiqhu Sirah. Kalau tidak salah sudah ada terjemahnya, tapi saya tidak tahu. Ya, saya baca versi Arabnya kitabnya, karena itu gratis. Ya, ada terjemahan nama kedah meser gitu. Ya, itu yang pertama ya. Jadi yang utama adalah sholat. Lanjut. Atsani at-tawafu bil baitil harami fardhan kana aw naflan
bi fi'lihi sallallahu alaihi wasallam fa innahu summa Tawaddu'a tawadda'a summa tafa bil baiti wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam at-tawafu bil baiti salatun illa anna allaha abaha fihil kalami kalam fihil kalamu waliman ihil haidhi minat tawafi hatta tathuro. tathura. Yang kedua tawaf, at-tawafu tawaf bil baitil haram di Masjidil Haram. Fardon baik tawaf yang wajib kana au naflan atau tawaf yang sunnah. Li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu tawaddu'a beliau itu berwudu summa tawafa bil bait kemudian Nabi tawaf di Ka'bah ya. Wali qauli sallallahu alaihi wasallam dan juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam at-tawafu bil baiti salatun. Tawaf di Ka'bah ya, di Baitullah itu ada salat. Illa annallaha abaha kecuali Allah membolehkan fihil kalam di dalamnya untuk berbicara waliman ihi dan karena dilarangnya al haidi orang yang haid minat tawafi hatta tathuro hingga dia suci gitu. Jadi tawaf pun harus punya wudu ya. Yang ketiga Ats-tsalitsatu masul mushafi bibasyaratihi bila hailin liqaulihi ta'ala la yamassuhu illal mutahharun wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam la yamsil qur'anu illa la yamassul qur'anu qur'ana illa tahiru. Nah ini failnya illa tahirun. Yang ketiga memegang mushaf secara langsung, masul mushafi bibasyaratihi, memegang mushaf secara langsung bila hailin tanpa penghalang. Liqauli ta'ala berdasarkan firman Allah Ta'ala la yamassuhu illal mutahharun. Tidaklah dipegang Al-Qur'an itu kecuali oleh yang disucikan. Waliqauli sallallahu alaihi wasallam dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam la yamassul qur'ana illa tahirun, tidaklah Al-Qur'an itu dipegang kecuali oleh yang suci. Walaupun masalah ini ada ikhtilaf ya, tidak boleh kita nafikan, ada ikhtilaf. Ada yang mewajibkan, ada yang tidak sampai mewajibkan. Tapi hanya sekedar mustahab menganjurkan. Begitu. Tidak berwudu pun tidak apa-apa. Tapi ini ikhtilaf wilayahnya. Tapi kalau kita ingin dalam pendekatan adab, memang sudah selayaknya, sepantasnya ya berkomunikasi, membacakan kalamullah ya, itu ya punya wudu. Jangan sampai kemudian ketika kita berjumpa dengan orang yang dianggap penting, orang yang kemudian dianggap bermartabat, penampilan kita bersih gitu ya, performanya baik gitu, stylenya baik, tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya tidak baik, the kill of the kucel begitu. Makanya ya ini bersama Ustaz Firman juga kan belajar kitab adab ya, Tazkiratus Sami. Itu kan Imam Malik ketika hadir di majelis ilmu itu atau menyampaikan ilmu itu mandi dulu. Itu pakai wangi-wangian dulu. Begitu dengan penampilan yang terbaik adab. Jadi ini pun ada dua pendapat ya, mesti berwudu, dianjurkan berwudu, atau adabnya memang punya wudu.
Ya, itu ya. Nah, sekarang poin ke-8. Apa saja ya wudu yang dianjurkan? Al-mas'alatu tsaminatu ma yustahabbu lahul wudu. Yustahabbul wudu'u wa yundabu fil ahwalit taliyati. Al-awwal inda dzikrullahi ta'ala inda dzikrillahi ta'ala wa qira'atul qur'ani wa qira'atil qur'ani. Ya, segitu dulu. Nah, ini juga dibahas lagi. Poin ke-8. Apa saja wudu yang dianjurkan? Yustahabbul wudu wa yundabu fil ahwali taliyah. Dianjurkan wudu itu ya dan disunahkan itu ketika kondisi-kondisi berikut. Nah, ini yang dianjurkan, yang mustahab. Yang pertama inda dzikrillahi ta'ala, ketika zikrullah, wa qiraatil Qur'an, dan membaca Al-Qur'an. Zikrullah itu ya hadir di majelis ilmu itu zikrullah. Itu dianjurkan punya wudu, termasuk juga qiraatul Qur'an. Begitu. Terus poin kedua. As-tsani inda kulli salatin limuwadhabatuhu sallallahu alaihi wasallam ala dzalika kama fi haditsin Anas radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yatawaddau inda kulli salatin. Ya. Yang kedua, ketika setiap mau sholat, walaupun misalnya isya maghrib tadi kita kan punya wudhu nih, beres maghrib tadi kan punya wudhu. Nah, sebentar lagi isya. Nah, apakah harus wudhu lagi? Enggak. Secara hukum tidak wajib wudhu, begitu. Tapi mustahab, dianjurkan kalau mau, gitu. Tapi tidak sampai kepada sunnah, tidak sampai kepada wajib. Jadi di bawah sunnah itu ada mustahab, anjuran, gitu. Ya, anjuran saja sifatnya. Ya, gitu. Dan ini sabdanya limwal tobatihi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam merutinkan hal itu. Kama fi hadis Anas radhiyallahu anhu, sebagaimana dalam hadis Anas radhiyallahu anhu, qala, ia berkata, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawaddau inda kulli sholati. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu setiap kali sholat. Tapi juga enggak melarang ya yang tidak berwudu juga, kan para sahabat menunggu sholat, ketika maghrib menunggu sholat sampai terkantuk-kantuk, itu enggak berwudu lagi, begitu, tapi langsung sholat. Silakan, opsional ini. Itu kalau mau tadi lebih utama ya boleh berwudu, tapi kalau seandainya enggak juga tidak menjadi dosa, gitu. Tapi kalau airnya terbatas, menurut saya nggak usah. Kalau airnya ini sedang mati nih, nggak nyala, nah itu mah kondisi yang memang harus hemat. Bahkan tidak mesti 3 kali, bisa mengambil yang minimal dibasuh anggota wudhu itu sekali-sekali dalam kondisi terbatas. Poin ketiga. Ats-tsalits yustahabbul yustahabbul wudu'u lil junubi idza arada an ya'uda lil jima'i aw arada nauma aw akla aw syurba. Li hadithi Abi Sa'idin Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza ata ahadukum ahlahu summa arada an ya'uda falyatawaddo. Ya, segitu dulu. Yustahabbul wudu, dianjurkan berwudu lil junub, ketika junub. Maksudnya apa?
Ida aroda an ya'uda lil jima, jika dia mau mengulangi untuk berjima untuk kedua kalinya maka berwudu. Tuh, saya susah ini menjelaskannya di hadapan mahasiswa yang belum punya pengalaman. Ya, begitulah gitu. Pamikang ya Bapak banyak sudah sesuai. Jadi kalau ingin bersenggama berhubungan istri ya, lalu ingin mengulanginya lagi, memurojaah lagi. Nah, maka ketika mau memurojaah hendaklah berwudu. Allahu alam apa khasiat kaifiatnya? Menurut saya yang memang Nabi begitulah sunnah saja gitu. Ada yang bilang akan menjadi menguatkan kembali begitu. Duka. Aroda nauma, atau ketika akan tidur. Dianjurkan mau tidur berwudu. Kalau orang barat itu mau tidur cuci muka dulu gitu ya, cuci kaki, cuci tangan. Islam udah wudu begitu. Jadi memang dianjurkan berwudu begitu. Apalagi Nabi kan sebelum tidur membaca ayat Quran, ayat suci, ayat kursi, falak binas dan seterusnya. Nah, awil akla wasyurba, atau ketika akan makan dan minum. Makan minum aja kudu wudu ya mah. Coba ieu mah resepna barang tuang ya. Mode RW 06 gini nya rewog. Wudu deui. Nah, wudu wae bade tuang. Sugan teh bade salat. Li hadis Abi Sa'idin Al-Khudri, berdasarkan hadis Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ata ahadakum ahlahu," jika salah seorang di antara kalian menemui istrinya bersenggama, summa aroda an yauda, lalu kemudian dia ingin mengulanginya lagi, falyatawaddo, maka berwudulah. Ingin memurojaah maka berwudulah. Ini riwayatnya Muslim sahih. Ya. Begitu. Ustaz terus dipraktekeun ka acan. Orang cobiannya. Ngaruh henteu cing. Ya, lanjut. Wali haditsin Aisyah radhiyallahu radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza arada an yanama wa huwa junubun tawaddoa wudu'ahu lis-salati qabla an yanama wa fi riwayati laha fa arada an yakula au yanama. Ya. Dan berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ida aroda an yanama, bila beliau ingin tidur, wahwa junubun, sedangkan beliau sedang junub, tawaddoa, maka Nabi berwudu, wudu'a li sholati, berwudu untuk sholat, qabla an yanama, sebelum tidur. Wudunya wudu ya seperti akan melaksanakan sholat sebelum tidur. Gitu. Ini mahasiswa sebelum tidur misalnya junub ya. Jadi mimpi basah sebelum tidur. Gak tahu bagaimana caranya itu. Sebenarnya nggak bisa. Wa fi riwayatin laha, dan dalam riwayat yang lainnya, fa'aroda an yakula au yanama, atau dia ingin makan atau tidur. Ingin makan atau tidur. Ini saya baru tahu
ada hadis yang mau makan wudu heula. Hadis riwayat, dan saya cek dulu ini riwayat mana ini yang makan mana ya, gak ada sebelumnya ya, riwayat Muslim gitu. Meropat yang ini gitu ya, sok dibaca dulu yang 4 atau sebentar lagi saya langsung sama saya lah. Nomor 4, al wudu'u qoblal gusli, wudu sebelum mandi. Di hadis Aisyah radhiyallahu anha, berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, qalat ia berkata, karena Rasulullah SAW idakta salam minal janabah, adalah Rasulullah SAW ketika mau mandi junub, yabda'u, beliau memulainya, fayaghsilu yadaihi, mencuci tangan, sumayufrigu yaminihi ala shimal, lalu mengocorkan, mengalirkan dengan tangan kanan ke tangan kiri, fayughsilu farjahu, lalu mencuci kemaluannya, sumayatawaddau wudu'an li sholatihi, lalu berwudu seperti wudunya sholat. Ini mandi junub. Jadi mandi junub itu prakteknya wudu dulu baru mandi. Nah, sebelum wudu cuci tangan ya, lalu kemudian nanti cuci kemaluannya gitu. Tapi sebelum wudu tangannya dicuci lagi gitu. Yang terakhir, yang kelima, inda naumi, ketika tidur. Ini sudah tadi ya. Di hadisil Bara ibni Azib, berdasarkan hadis Bara bin Azib radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ida ataita madji'aka, jika kamu mendatangi tempat tidurmu, fatawaddo, wudulah, wudu akali sholati, seperti wudu kamu mau sholat, summa itoji ala syakki kal aiman, kemudian tidur mengarah ke arah kanan. Jadi begini. Nah, dan Nabi itu selalu menggunakan tangan kanannya menjadi bantal. Manfaatnya, hikmahnya supaya bangunnya cepat, cepat bangun tidurnya. Karena kalau pakai tangan kan sing sireumeunnya gitu itu. Jadi alarmnya bukan oleh HP, bukan oleh jam beker, langsung ieu mah kusing sireumeun alah. Nah, gugah jam 3 maksud nama tahajud eta teh. Alah. Nyandak bantal, atuh berangan subuhna. Ya. Jadi difungsikan supaya bangunnya cepat. Dan nanti dalam perspektif kedokteran memang itu lebih baik ya, mengarah ke kanan. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Insya Allah di pertemuan berikutnya pembahasan baru, yaitu mengusap alas kaki, sorban, dan yang semisalnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.